makanan sisa-sisa yang lain gitu ya. Ya. Pernah kan lewat maghrib itu saya teh belum pulang. Ada makanan sisa dibawa ke rumah buat kalian gitu. Saya juga baru tahu Pak, cita-citanya tercapai ya kalau saya sehat memang harus jalannya seperti ini. Alhamdulillah doa-doa kalian dikabulkan. Ini ada titipan rezeki dari Tuan Kamal Singapura sebesar 81 juta rupiah dari Pak Sumarno Jambi, 5 juta total 86 juta rupiah untuk pembangunan rumah kalian. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini, Rahmat Channel. Oke teman-teman, di pagi hari yang sejuk ini sekarang saya alhamdulillah seperti biasa masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan amanah sebesar 81 juta lebih dari Tuan Kamal Singapura, 5 juta dari Bapak Sumarno Jambi. Total 86 juta rupiah. Nah, uang ini untuk disampaikan kepada seorang ustazah dan putrinya untuk pembangunan rumah atau untuk dibelikan rumah. Karena ustazah tersebut, beliau ustazah yang tersakiti, tinggal di bilik pun katanya diusir, disuruh pergi karena tidak mampu bayar. Nah, beliau merawat 3 putra dan putrinya itu hanya mengandalkan dari mengajar ngaji door to door ke rumah-rumah tanpa pamrih gitu. Jadi kadang untuk bayar bilik pun sering kurang, untuk makan pun beras susah juga mereka gitu ya. Nah kebetulan saya di daerah sini kemarin bangun musola. Ustazah itu mau saya arahkan untuk mengajar ngaji anak-anak di daerah sini. Dan alhamdulillah berkat kedermawanan Tuan Kamal dari Singapura, beliau mau membangunkan rumahnya. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat Tuan Kamal dari Singapura dan Pak Sumarno dari Jambi. Doa terbaik dari saya, semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dipanjangkan umurnya, banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Nah teman-teman, semalam itu beliau Ustazah Nina dan putra-putrinya dijemput anak saya ke Bandung. Kalau saya kemarin kan sibuk ya, tiba jam 10 malam. Oh itu nengnya itu. Neng sini, udah ke airnya. Sudah. Assalamualaikum. Titip dulu, ini dipasang dulu ya. Ya Nak ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar Umi? Alhamdulillah Ibu, Adi semuanya sehat. Iya, pada sehat semuanya. Alhamdulillah Bapak. Semalam dijemput anak saya. Iya. Tiba jam berapa? Jam Dia 10 ya? Jam 10. 10 malam. Dan anak saya juga ke rumah sampai jam 11 malam gitu. Terus kemarin yang pulang siapa saja? Saya, adik sama ibu. Gitu. Kalau yang adik laki-laki? Dia masih di pondok Pak. Pondok pesantren. Iya, masih mondok. Iya, saya dengar-dengar katanya ceritanya ngenes sekali. Katanya harus pergi dari bilik gitu. Iya Pak. Kenapa? Pertama mungkin karena sering telat bayar kontrakan. Terus sama kebetulan kontrakannya mau dijual juga sama pemiliknya. Jadi ya kita harus keluar gitu. Gitu. Gimana perasaan Neng? Jangankan bayar kontrakan, buat makan sehari-hari pun sulit Pak. susah. Iya.
Untuk beli beras, kebutuhan dan lain-lain ya. Iya betul Pak. Emang fakta asli itu ya? Iya. Asli. Betul Bapak. Saya pun kemarin dengar teman-teman teleponan sama anak saya sendiri gitu ya. Ngenes banget. Ketika saya video call sama anak saya melihat keadaan biliknya itu di sana tidak memiliki apa-apa. Iya. Bobonya pun tidak pakai katil ya. Iya Pak. Hanya samak sehelai. Iya. Samak juga kata anak saya, mohon maaf tapi ya. Iya Bapak. Katanya sudah gimana ya? Tipis. Hah? Ya sudah Kotor, lah, ya. tipis gitu, dipakai bertiga. Iya. Miris teman-teman. Yang sabar ya Nak ya. Semua Ya, ini Bapak. ujian. Yang namanya hidup, kita kadang di atas, kadang di bawah. Kita harus selalu ingat sama yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikir, sholawat, sholat yang 5 waktu tepat waktu. Ya Pak, Di insya Allah. sepertiga malam bangun, sholat tahajud. Pagi hari gini sholat duha. Iya. Insya Allah percaya ke Neng siapa? Risma ya? Iya Bapak. Neng Risma ini putrinya Ustazah. Insya Allah kalau yang kewajiban itu pasti ditaati Iya gitu ya. Bapak. Insya Allah Bapak. Bawaannya teh kalau saya ngobrol sama Neng Risma ini suka pengen netesin air mata sedih gitu melihat nasibnya yang begitu pahit gitu. Ya Pak. Mungkin bisa Tapi- diceritakan sepahit apa gitu. Ya dari mulai pertama ya nggak punya tempat tinggal lah. Terus Enggak awalnya dulu gitu. Bisa sampai pergi ke sana kemari gitu, tinggal di sana mengajar ngaji ibunya door to door, sama dengan nyari makan sendiri, bayar kontrakan sendiri gitu. Bisa ya, awalnya gitu gimana? Karena ya perpisahan ya Pak ya, perpisahan antara orang tua gitu. Jadi saya juga semua ikut ke ibu ya, ikut ke ibu. Dan kebetulan ibu juga ke Bandung juga itu kayak apa ya, ya nyoba-nyoba lah gitu ya, karena kita nggak tahu gitu ya harus kemana gitu. Terus ya kebetulan mungkin karena dari Allah juga jalannya, sampai ibu punya teman yang baik banget ya, mau ngasih pekerjaan mengajar ngaji gitu ya di Bandungnya. Terus door to door ke rumah-rumah. Iya, door to door ke Walaupun rumah-rumah, walaupun ya hasilnya ya tanpa pamrih lah ya, gitu ya. gitu. Ya, jadi seikhlas Ya mereka lah Allah. gitu ya. Tapi ya alhamdulillahnya pada saat itu ada fasilitas Bapak ya. Fasilitas tempat mengaji tapi bisa ditinggalilah ya Pak. Alhamdulillah ada tempat bernaung segitu juga. Terus ya lama-lama karena mungkin siswa mungkin makin banyak, ya kita juga terpaksa lah pindah lagi gitu ya, nyari kontrakan Dulunya yang itu. ya kita pindah lagi nyari kontrakan yang harganya mungkin bisa terjangkau ya Pak, paling murah ya mungkin ya di sini ya. Tapi ya tetap aja Pak kalau Berat. bayar ya tetap aja suka nunggak gitu ya, semurah-murahnya bayar juga di sana mah ya. Gitu. Yang sabar ya Nak ya. Ya, Pak. Bapak sudah tahu semuanya, tapi kita privasi aja lah yang seperti itu, apalagi masa lalunya Neng sama itu ya, saya tahu persis gitu. Ya udah, ibunya mana sama adiknya? Sebelah sana Bapak. Ayo kita temuin yuk. Iya Pak. Nah teman-teman, sekarang pun saya bingung. Beliau ditarik ke sini itu tempat tinggalnya di mana, tapi kita carikan tempat tinggal kontrakan dulu ya untuk bernaung sementara gitu. Karena mereka ini tidak memiliki apa-apa, tanah tidak punya, rumah tidak punya gitu. Jadi kita amankan dulu. Yang penting beliau nanti punya tempat tinggal gitu. Oh itu uminya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba Neng Risma di tengah, mic-nya kan itu masih itu nyala nggak ya mic-nya? Coba dibuka gitu. Gimana kabar Pak Haji? Oh iya, nyala. Alhamdulillah sehat. Ustazah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Neng siapa namanya? Neng Angel. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semalam tiba jam tengah malam ya. Iya. Saya ngenes dengar kabar katanya mau keluar dari bilik terus mau tidur di mana gitu. Terus semalam barang-barang yang dibawa apa aja? Apa nggak ada bawa barang-barang? Nggak ada, cuman baju aja. Baju. Baju Kalau aja ini sih. apa? Ini pakaian. Baju juga. Ya Cuman bawa Allah. pakaian Ngenes itu teman-teman. aja Dari semua. hari ini saya rencananya mau dipindahkan juga gitu ke tempat bilik kos.
numpang di warga lah gitu ya. Coba sambil duduk Neng Risma. Baru loh Pak, itu teh rumah teh mau dijual. Rumah yang di sana. Iya, teh. tadi sudah cerita ya, bilik yang ditempatin itu, bilik Iya, kos itu. mau dikeluarin katanya teh. Nah, gini mungkin bisa diceritakan awal mulanya sampai ustazah pergi ke sana kemari ngajar ngaji door to door keluar gitu. Awal mulanya bisa hidup seperti ini gimana gitu. Saya pun sampai netesin air mata sama istri saya dan anak saya. Apalagi semalam saya tidur jam 1 ya, dengar cerita dari anak saya sendiri gitu, keadaan di sana kemarin gitu. Dulu ya 5 tahun ke belakang terus ngaji 5 tahun ke belakang saya sempat down gitu ya dengan hidup saya gitu, qadarullah. Gimana caranya saya menghidupi ketiga anak, sementara saya waktu itu memang kurang sehat oge ya, kurang sehat atas tragedi terakhir yang menimpa tuh, kurang sehat. Qadarullah, ada kabar baiknya, tiba-tiba ada orang baik, masya Allah ya, Umi Anita dan Abi Asep yang ada di Bandung, yang dari yayasan, yang dari rumah tahfidz Rutaba. Mungkin izin Allah, dia masya Allah kan, saya benar-benar dijemput dengan orang yang sama sekali terkenal gitu Pak ya. Nggak kenal? Sama sekali nggak kenal, cuman kita hanya sama hati, punya hati yang dari Allah ya, itu hati yang sama dari Allah. Dan mungkin Allah menitipkan kasih sayang kepada Pak Asep dan Umi. Maka sampai sekarang saya banyak sekali mengucapkan terima kasih banyak, saya belum bisa membalas Umi sama Pak Asep yang ada di Bandung, yang ngurus saya dulu ya. Iya. Sampai sekarang gitu ya. Sampai saat ini saya belum bisa memberikan sesuatu yang emang membalas budi dia. Ketika saya terpuruk, ada orang baik dari rumah tahfidz ya menggembol kami semua, membawa ke sana. Di sana ditugaskan untuk mengaji dan saya ditampung di sana. Gitu. Ditampung di sana, sekalian mengajar ngaji juga di sana. Semua anak-anak saya juga ditampung di sana. Begitu. Nah itu saya berjalan sampai sekarang. Sampai perjalanan 5 tahun di Bandung, banyak keluh kesah, kebahagiaan, semuanya ada campur aduk ya Pak ya selama di Bandung. Alhamdulillah barokah. Iya. Allah selalu menyayangi kita lah. Betul ya. Setiap apapun gitu ya. Iya. Menurut saya tidak ada yang berat dengan kehidupan. Seberat apapun masalah, ketika kita sandarkan kepada Allah, semuanya jadi ringan Pak. Cuman manusiawi, tetap ya karena fitrah manusia itu menangis tertawa gitu ya Pak ya. Qadarullah 5 tahun jalan kemarin Pak, saya sampai sempat mau ini hayang gogoakan gitu kan Pak ya. Pengen nangis. Anak-anak gimana ini? Pengen menjerit gitu. Gimana ini anak-anak? Kontrakan kita mau dijual, kata si nenek itu yang punyanya ya. Mau dikeluarin. Yang sering telat bayar gitu. Ya, mau dikeluarin, mau dijual, katanya ya ibu mangga silakan dipikir-pikir aja dulu. Kata saya teh gini, Bu, nanti dulu aku kan susah ya nyari kontrakan teh gitu kan, nggak bisa cepet-cepet. Ya tuh saya dipakai kasih waktu entah berapa hari gitu kan. Pas tiba-tiba kemarin sore ada telepon kan. Tiba-tiba qadarullah jam berapa ya saya ada anak saya gitu ya. Iya, kemarin juga ada telepon, jadi makanya saya suruh setelah dengar seperti itu, saya langsung nyuruh anak pergi jemput ustazah sama putrinya. Cuman yang laki-laki di pondok pesantren sekarang, yang sabar. Yang namanya hidup itu kan gimana ya, kadang di atas kadang di bawah. Semua ini ujian, insya Allah nanti ada jalan keluarnya. Yang penting kita jangan suka mengeluh, semangat, fokus masa depan. Insya Allah dipermudah ya ustazah ya. Saya tuh sedih ya Pak, karena nasib saya sama adik-adik saya sama ibu saya gak sebaik orang lain ya, tidak seperti orang lain. Kenapa? Karena
dari saya kecil ya, kalau misalkan diceritain dari mulai kecil sampai saya dewasa, umur sekarang berarti 20 tahun ya. Ya karena yang namanya perpisahan orang tua, siapa yang mau ya Pak ya? Iya. Semua juga pengen keluarganya tuh lengkap, bahagia. Tidak ada yang mau orang tuanya berpisah. Apalagi saya sebagai anak pertama yang mungkin pengganti tulang punggung. Jadi mau gak mau gitu ya Pak, saya nggak bisa berdiam diri gitu sebagai seorang kakak, sebagai seorang anak. Saya harus berjuang, harus menjadi dewasa, meskipun ya kalau orang lain lihat kayak kamu tuh belum waktunya gitu berpikir kayak gini, tapi kamu udah berpikiran ini itu. Kayak orang-orang yang biasa harusnya, intinya kayak harusnya umur anak usia kamu harusnya kayak gini, tapi ya qadarullah ya Pak ya, semuanya juga takdir Allah, udah jalannya Allah, saya nggak bisa apa-apa. Betul sekali. Saya cuma bisa mengikuti alurnya dan cuma bisa berdoa supaya di balik kesulitan ini pasti juga akan ada kemudahan gitu ya Pak, akan ada kebahagiaan. Betul. Sampai yang paling sedih itu pernah pertama ya kita ke Bandung itu karena apa ya, numpang ya Pak ya, numpang karena ya ibu kebetulan mengajar ngaji di rumah salah satu temennya di yayasannya. Terus qadarullah karena ada hal lain, jadi ya kita harus cari kontrakan mandiri gitu ya. Nah di situ bingung Pak, karena pertama Masya Allah banget ya Pak, pas saat perpisahan itu saya belum keluar SMA ya, saya masih dalam proses kelulusannya. Jadi kebayang banget ya gimana seorang anak perempuan yang jauh dari orang tua, terus ternyata orang tua ya ada tragedi seperti ini. Apalagi orang tua misalkan nggak punya tempat tinggal, ibu saya sama adik-adik saya. Nah setelah saya lulus, saya harus berpikir gimana ini caranya gitu ya, saya bisa kerja, bisa dapat penghasilan supaya bisa diam di kontrakan, jadi nggak perlu pindah-pindah lagi gitu ya. Oh jadi sempat pernah pindah tempat tinggal juga gitu? Iya, udah ada 5 kali ya mungkin Pak, gara-gara Umi yang sabar ya. Gara-gara mungkin nggak kebayar lah, mungkin jadi kita cari yang lebih murah. Terus aku juga sedih gitu ya Pak pas lihat ibu gitu ya, karena ya mungkin namanya pekerjaan. Ya ibu juga kan bayarnya seikhlasnya gitu ya, jadi ya nggak seberapa. Jadi saya juga sedih kalau lihat ibu tuh harus kerja kesana kemari mencari tambahan ya Pak buat sehari-hari, karena susah buat makan sehari-hari ya, dan buat bayar kontrakan ya. Yang sering nunggak gitu kan, ya. Sering terlambat. Sedangkan Ustazah ini hanya mengandalkan dari mengajar ngaji door to door, dari rumah ke rumah tanpa pamrih, karena tidak ada gajinya. Apa ada gajinya gitu? Nggak ada kan? Ya Allah. Terus yang Neng Risma ituin rasakan gitu sampai bercucuran air mata, bahkan ini banjir air mata gitu ya. Berarti ini kehidupan kalian tuh pedih banget gitu ya. Cuman tidak ditampakkan gitu ya. Selalu dibawa gimana ya. Padahal yang aslinya mah yang seperti dibicarakan di belakang layar gitu kan. Ya. Ada juga pas satu momen yang bikin saya benar-benar sakit banget. Yaitu saya kan punya adik kecil ya, adik kecil cowok. Iya. Ya sampai saya dan ibu saya juga harus apa ya, namanya anak kecil kan dia nggak ngerti apa-apa ya, belum tahu apa-apa. Betul. Kita ya nyari karena kita nggak bisa apa, mungkin nggak bisa ngurusnya atau mungkin nggak bisa membiayai adik kecil kita gitu ya, apalagi laki-laki takutnya. Jadi kita terpaksa gitu ya, ngebohongin dia supaya dia pengen mondok gitu ya. Ngebohongin seperti jadi gimana? Jadi kayak dibohonginnya, ya kita main yuk ke rumah temen, nginep beberapa hari aja, nanti mama sama tete jemput lagi ya. Padahal mah ya mondok gitu ya Pak. Jadi ya namanya anak kecil ya, mungkin karena dia sangkanya kita tuh mau ngajak dia main gitu ya ke rumah temennya, padahal kita mau nyimpen dia di pondok gitu ya. Nah di situ sedih banget karena kita juga nganternya jalan kaki. Jadi karena kita nggak punya apa-apa, nggak punya kendaraan, apalagi ya Pak, handphone juga nggak punya gitu ya, buat makan juga susah. Jadi kita bertiga
oh ya, gendong, jalan kaki, gendong, gendong. Dari pagi sampai sore? Iya. Gendong? Tas adik? besar sama adik karena berbekalan buat ini saya mondoknya. sampai merinding gitu ya dengar ceritanya. Dari pagi sampai sore gendong pakaian, tas, baju Iya. sama adik gitu. Iya, buat nganterin dia ke digendong. pondok. Jadi Perbekalan bajunya semua kita ya sampai ya kita nangis gitu ya. jalan kaki. Soalnya nggak kepikiran nggak bakalan kayak gini. Apalagi kan anak kecil dia itu usianya masih 7 tahun ya kalau nggak salah. 7 tahun itu masih kecil, yang harusnya anak kecil cowok itu kita antar main, antar kalau ke sekolah juga diantar, tapi dia udah kita masukin ke pondok jauh dari orang tua, harus belajar banyak hal. Nah itu yang paling. Berangkat pagi pulang malam Pak. Berangkat pagi pulang malam. Dia tidur ditinggalin. Begitu. Anak sekecil itu kan harusnya kalau tidur juga ya masih ditemenin gitu ya Pak ya. Apa-apa diturutin, sementara ya, karena kita belum mampu gitu ya. Ya kita terpaksa masukinnya ke pondok. Iya, yang waktu itu kata Umi katanya saya buang yang paling kecil, yang anak bungsu gitu Umi ya. Dalam arti dibuang ke pondok pesantren karena nggak mampu untuk membiayain. Ya Allah, yang Ada sabar. yang urus kan Pak, saya pagi dari pagi sampai Semua sore kerja Pak. Terus anak mau ditinggal di mana gitu kan. Kayaknya saya simpan aja di pondok gitu. Ya Allah. Waktu nganternya emang sangat gimana cara nganternya, kendaraan nggak ada kan. Udah kita jalan saja, sok kita siapkan perbekalannya, bajunya, peralatannya. Iya, jangankan kendaraan. Si anaknya pun saya gendong Pak. Kakak-kakaknya dia bawa tas Bawa besar. tas gendong, jalan di kota Jalan gitu di kota. samping jalan. Iya. Ya Allah. Pinggir-pinggir nyari pinggiran pas ada panas-panas, ada Berteduh dulu. berteduh dulu, Ya jalan Allah. lagi gitu. Sepahit ini kayak perjalanan hidup Umi dan putra-putrinya gitu, insya Allah. Yang penting kita sabar, jangan suka mengeluh, semangat, fokus masa depan, insya Allah kelak kalian bahagia gitu. Amin. Ya, insya Allah, karena Umi ini luar biasa jihad di jalan Allah, mengajar anak-anak gitu ya, ngajar ibu-ibu pengajian gitu ya, terus suka apa lagi ceramah gitu ya, Iya. tolabul ilmi gitu. Iya. Dan saya pun sekarang untuk narik Umi ke kampung ini, kan Umi dulunya tinggal di kampung ini kan ya. Sini ya. Di sini. Terus saya bangun musola di sana, teman-temannya di tanah wakaf Pak Tua, Pak Jajang. Nah, kebetulan di situ banyak anak-anak yang mengaji. Nah, jadi makanya ini teh kan aset di sini untuk mencerdaskan putra-putri di kampung ini gitu, di daerah sini. Makanya kita Umi tarik lagi ke sini. Kebetulan di sana di Bandung sudah kotang-katung gitu ya. Udah kebingungan juga gitu dari cerita tadi ya, bilik kosnya mau dijual gitu. Yang sabar, yang penting saya minta Umi mengajar di sini, terus nanti katanya mau melanjutkan perjuangan mengajar di Sini. madrasah Madrasah juga. ibtidaiyah, karena dulu juga pernah mengajar ya Umi ya. Semangat, fokus masa depan, sukses semuanya. Amin. Saya ceritain mah ya, sebelumnya juga awal-awal saya di sana itu sampai pernah kita nggak, karena kita kan nggak punya apa-apa ya, sampai kita nggak punya beras, jangankan makanan-makanan lain gitu ya, yang utama aja beras kita nggak punya. Jadi Ya Allah. kadang ibu juga suka ke rumah orang lain. Ya, ngambil makanan sisa yang udah mereka tidak makan, saya bawa pulang, saya kumpulin. Kan anak saya 3 ya di rumah, saya kasih ke anak-anak, terus dia, mama udah makan, mama udah kenyang, Padahal belum makan Umi, terus saya agak makan demi anak-anak. ya katanya makan nanti mereka teh nunggu gitu ya di rumah teh, kita teh kan keluar kerja, apalagi kalau bulan puasa gitu Pak, ya Allah. Ya Allah. Pernah kan lewat maghrib itu saya teh belum pulang, mereka orang-orang mah udah pada buka puasa. Orang-orang udah pada buka puasa, sedangkan anak-anak masih pada duduk diam.
nungguin saya pulang untuk buka puasa. Nah, Iya. ya saya masih Di rumah anak-anak belum ada makanan juga. belum. Saya Ya masih di Allah. luar kan, udah Mhm. ada maka saya lari gitu ya, jalan kaki. Ingat anak-anak di rumah belum ada yang buat buka gitu. Mm-mm. Nah, saya ngambil makanan sisa-sisa yang lain gitu ya. Mm-mm. Pas datang ke rumah anak-anak lagi pada bengong aja, belum pada buka, belum. Emang nggak ada makanan, nggak ada. Sebab saya bawa sekedarnya makanan, tidak ada nasi gitu ya, sedikit sama telur gitu. Ya Allah. Telur satu teh dimakan bertiga ya. Terus ini buat mama mah udah kenyang. Mm-mm. Dan sama sekali saya belum makan gitu, cuman saya bilang ke anak-anak udah kenyang, udah makan aja. Padahal belum makan Umi. Belum, Ya Allah. belum. Itu Sering bulan gitu. puasa kejadian. Iya, bulan puasa gitu. Sering kejadian saya masih di jalan, masih nyari-nyari buat makanan anak-anak gitu kan. Mm-mm. Saya paling sakitnya di situ. Udah pada lewat mau jam berapa, belum pada buka, nungguin ibunya yang masih kelayapan gitu kan. Terus di rumah teh tigaan, yang empat sama saya, makanannya hanya Ya Allah. seala kadarnya ya, nggak yang namanya puasa kan lapar ya Pak ya. Lapar. Kadang kurang gitu kan. Iya. Kadang kurang gitu tah. Hmm. Jadi saya bilang udah makan ya. Dan mah baru ngebatalin ya aja udah. Batalin air gitu, air putih. Ya Allah. Iya kan Itu nahan saya lapar jadi dari pagi sampai sore. Awal-awal saya Pak ya, kepahitan awal-awal gitu. Mm-mm. Masya Allah luar biasa indahnya ujian Allah gitu, sungguh-sungguh indah gitu. Iya. Sangat indah itu ujian buat ustazah, seorang ustazah yang lagi berjihad mengaji, ngajar-ngajar anak-anak di madrasah. Ujiannya sepahit ini, yang sabar. Ya, yang sabar gitu. Insya Allah kedepannya lebih bahagia lagi ya. Neng Risma, coba tadi barusan Umi bercerita gimana? Sepahit itukah Ibu Risma ya, mamahnya Risma, Iya. demi besarin anak-anaknya, Risma sama adik-adik. putra-putrinya, Risma sama adik-adiknya, dibela-belain. Uminya mah belum makan ya, baru ituin air. Ada makanan sisa dibawa ke rumah buat kalian gitu. Saya juga baru tahu Pak, kalau misalkan ternyata ya ibu belum makan gitu ya, karena dia bilangnya suka udah makan Begitu? makan di sana. Iya padahal mah Baru Saya tahu juga- sekarang, dengar sekarang gitu. iya. Ya Allah. Saya bilangnya udah makan di sana, padahal sama sekali enggak gitu kan. Mm-mm. Masa makan di rumah orang juga enggak. Ya teh enggak pernah gitu padahal mah, cuman pas pulang paling saya udah kenyang, ibu sudah makan di sana. Ya, makan Begitu. aja, gitu aja setiap hari gitu aja bilang teh. Mm-mm. Ya Allah, yang sabar Umi, yang sabar Neng Risma ya. Mm-mm. Jadi ini saya perhatiin gitu ya, kehidupannya tak secantik wajahnya Neng Risma. Umi juga walaupun sekarang lagi dalam gimana ya, memang suka ada juga yang di tempat saya gitu ya, padahal itu seorang gimana ya, orang soleh, baik, tapi ujiannya berat sekali gitu ya. Tapi ketika orang yang ini gitu ya, ujiannya bagus Biasa gitu, aja. biasa aja. Nah itu berarti Ya, di situ Allah karena- sayang sama kita, Allah sayang sama Karena Allah ustazah. menguji karena kita kuat. Pak. Kuat. Allah Jadi tidak akan menguji tanpa di batas luar kemampuan. di batas luar kemampuan, Allah tidak akan menguji di batas luar kemampuan. Jadi insya Allah Umi harus kuat segala-galanya gitu ya. Jangan kebanyakannya juga sampai ada yang keluar dari jalur itu gitu kan ya. Tapi amit-amit naudzubillah min dzalik kita Umi ya. Nah semangat, fokus masa depan. Harapan ustazah gitu ya, sama Neng Risma, sama siapa itu? Neng siapa? Angel, udah jangan nangis terus Neng Angel. Kalau Neng Angel itu orangnya pendiam gitu. Harapan kedepannya gimana gitu kan, sekarang tanah, sawah, kebun, rumah pun tidak punya ya. Jangankan rumah, tempat tidur pun kemarin kata anak saya ini teh betul. Iya. Tinggal di bilik, bantalnya pun satu katanya gitu ya. Udah lepet. Kasurnya juga bukan kasur, bukan katil gitu ya. Cuman sehelai samak gitu. Betul itu teh. Iya. Ya kemarin kan saya sempat video call sama anak saya ya, teleponan gitu pas nyampe ke Bandung. Di video call semuanya. Ngeri. Terus perabotan pun Nggak ada Pak. nggak ada. Itu alhamdulillah cuma sumbangan dari
yang deket-deket aja gitu, makanya nggak dibawa lagi. Nggak dibawa lagi, ya nggak ada yang kepake Iya, lah gitu. iya, nggak dibawa lagi. Jadi sekarang cuman bawa Bawa pakaian ini pakaian sama aja. yang ada tadi Iya, dititipin di bawa sana pakaian aja. gitu. Harapannya ke depan gimana ini, Neng Risma, Umi gitu? Qadarullah ya Pak, kalau Allah amanahkan, jika Allah mengamanahi untuk kami gitu, saya pengen tempat tinggal yang terbaik dari Allah ya, untuk kita bisa beribadah gitu ya Pak. Intinya untuk kita bisa mengabdi kepada Allah, pengen tempat tinggal yang terbaik untuk kami berlindung gitu ya Pak, itu aja. Iya. Semoga aja Allah memberikan takdir yang terbaik Amin. untuk anak-anak, tempat tinggal yang Amin. terbaik, juga pekerjaan yang terbaik, jodoh-jodoh yang terbaik, diberikan kebahagiaan dunia akhirat ya Pak ya. Amin. Dan nomor satunya dikuatkan kami dalam menjalankan hidup di atas bumi Allah, intinya begitu aja. Amin. Insya Allah doa-doanya wanita yang solehah mustajab, diijabah, dikabul. Neng Risma, kenapa termenung terus gitu? Udah jangan bersedih gitu, mikirin apa lagi gitu. Saya kepikiran adik saya yang paling kecil Pak, yang di pondok pesantren, yang cowok ya. Kayak kalau misalkan saya atau adik saya yang pertama ya, karena kami kan udah terlanjur dewasa juga. Ya mungkin sekarang mah kita tinggal fokus ngejalanin ya, kalau kita mah sebagai kakak-kakaknya. Yang saya pikirin mah sekarang masa depan adik saya paling kecil, apalagi kan dia anak cowok ya Pak ya. Iya. Pokoknya dia tuh sekarang tuh harapan kita bertiga ya, saya maunya gitu ya, saya tuh pengen adik saya tuh dia bisa sekolah tinggi gitu ya, sampai sukses, sampai dia jadi orang yang dia mau, cita-citanya tercapai ya. Kalau saya ya kan memang harus jalannya seperti ini, tapi saya berdoa gitu ya, semoga adik saya yang satu ini yang sekarang lagi mondok, semoga dia jadi orang sukses ke depannya, harus benar sampai tuntas ya, dan bisa sekolah sampai kayak yang lain gitu ya. Karena saat ini juga dia mondok itu ada biaya per bulan, kadang juga biaya per bulannya itu nunggak Pak, sebulan itu belum ya, saya sering nunggak gitu ya, karena suka kasihan. Di akhir aja kadang bayar juga. Iya, sering terlambat karena faktor ekonomi juga, faktor kebutuhan. Umi kan hanya penghasilan Umi itu dari mengajar itu katanya dapat berapa? 800 ya? Sebulan. Sedangkan bayar bilik pun kemarin 800. Belum beli beras, belum beli makan, belum biaya adiknya sekolah gitu. Sekolah apa pondok? Pondok. Oh, jadi nggak sekolah? Ya Allah. Harusnya kan itu anak kalau sekolah kelas berapa? Pasti kelas 3 3 ya? SD, sekolah rendah. Iya. Terus gimana, kan saya yang harus sekolah gitu, walaupun sambil mondok kan sekolah sambil mondok gitu. Itu cuma mondok doang Pak. Mondok Jadi nggak doang. bisa sekolah. Ya kenapa alasannya nggak disekolahin gitu? Nggak punya biayanya Pak. Nggak ada biaya. Ya jangankan itu sekolah gitu ya. Ya, untuk sehari-hari saja makan susah. begitu. Ya, kedepannya mah pengen sekolah, pengen kuliah, ya Allah semoga aja gitu. Apalagi itu anak laki-laki ya. Iya, laki-laki gitu. Gimana ya? Sekarang teh memang mondok tapi di sana nggak sambil sekolah. Gitu. Mondok aja. Enggak, sekarang mah gini ya. Solusi dari Pak Rahmat nih, insya Allah saya usahakan. Sekarang mondok sambil sekolah rendah, karena sekolah rendah kan nggak ada biayanya, cuman berapa. Yang penting nanti tuntas tingkat sekolah rendah dapat ijazah. Ya. Iya. Nanti masuk ke tingkat SLTP dapat ijazah. Nanti masuk ke tingkat SLTA dapat ijazah juga. Oke, nanti pas ketika mau masuk ke perguruan tinggi, insya Allah saya usahakan, gitu ya. Mudah-mudahan ada milik rezekinya gitu ya. Yang penting pokoknya carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Apa artinya Umi? Ya, ke luar negeri lah. Ke Saudi, ke Madinah, ke Mekah, ke Mesir. Iya, kalau sudah punya ilmu kita nggak berat Membawanya. membawanya. Ilmunya kalau sudah dapat harus
manfaatkan, berguna buat semua orang gitu. Nah, ketika sekarang pun ini Umi seperti ini kan, alhamdulillah walaupun ujiannya berat kan punya ilmu, terus selalu bersolawat, selalu mengadakan pengajian, mengajar ngaji anak-anak. Terus sekarang pun saya tarik ke sini demi ngajar ngaji di musola Aja Wajala, terus ngajar ngaji di madrasah ibtidaiyah. Ya Neng Risma, jangan menangis terus, senyum dong, senyum. Nah gitu, semangat ya Nak ya. Neng Angel, senyum, senyum Nak, semangat. Kalau ustazahnya mah nggak saya suruh senyum, nanti takutnya apa gitu. Kalau Neng Risma ini kan seumuran sekarang berapa umurnya? 20 tahun. Statusnya masih gadis ya? Iya. Siap dilamar katanya teman-teman. Kalau Neng Angel berapa? 16, seumuran putri saya wah, Ustazah, Neng Tiara. 16 tahun? 16, iya 17 ya dia ya. Jadi ngenes, jadi berasa ke anak sendiri teman-teman ya. Kita doakan mereka ini kelak jadi orang-orang yang solehah, sukses ya. Amin ya robbal alamin. Neng Risma, Ustazah, sudah jangan menangis terus, itu mata sampai bintitan gitu ya. Pokoknya mah semangat, fokus masa depan ya. Harapan dan cita-citanya gitu sekarang yang diituin sama Neng Risma sama Ustazah apa? Kita pengen punya tempat tinggal yang terbaik ya dari Allah. Semoga nanti ada jalannya, semoga nanti Allah kabulkan doa-doanya. Neng Risma, alhamdulillah doa-doa kalian dikabulkan. Ini ada titipan rezeki dari Tuan Kamal Singapura sebesar 81 juta rupiah, dari Pak Sumarno Jambi 5 juta, total 86 juta rupiah untuk pembangunan rumah kalian. Sudah Nak, Risma, Ustazah bangun, udah ya. Bapak ini asli mau diberikan rumah? Asli, saya nggak ada bohong. Di konten saya semuanya asli dan kenyataan. Ya Pak, itu ente mimpi gitu? Enggak mimpi. Terus gitu itu. Kita tuh mimpi anak-anak. Ya Allah. Asli gitu ya Tede. Kami bukan orang baik Pak. Kami banyak dosa. Bukan orang yang taat kepada Allah. Tapi Allah begitu sayang untuk kami. Saya izin Pak, saya malu ya Allah. Saya izin ke Allah ya Allah, begitu baik, orang baik di sana. Semoga mereka orang-orang baik, Pak Haji semua diberikan keberkahan kebaikan yang lebih berlimpah, berlipat ganda dari ini. Amin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Orang-orang yang selalu mereka tebar kebaikan, insya Allah. Ustazah, Neng Risma, jujur ya, saya juga berat sekali dengan amanah ini. Bahkan ini sebelum tahun baru kemarin ya. Cuman kemarin saya habis liburan. Kemarin itu ada orang yang baik sekali sama kalian, Tuan Kamal di Singapura. Pak Rahmat nanti tolong dibangunkan tempat tinggal Ustazah, gitu ya. Nah sekarang teman-teman, saya ini amanah kan berat sekali ya. Dari Tuan Kamal kirim uangnya, bahkan Tuan Kamal sudah bercerita panjang dengan saya untuk kelanjutannya gitu. Terus itu ada juga dari Bapak
Sumarno dari Jambi ya, 5 juta untuk nama-nama yang lainnya. Nah, sekarang saya minta pendapat dari seluruh viewer Rahmat Channel baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemarin itu kan mau rencananya saya bangunkan di lokasi tanah di sini ya. Cuman itu tanah bukan hak milik. Jadi ketika kita bangunkan tanah di sini bukan hak miliknya Ustazah. Kalau di akhir nanti ada apa-apa, nanti rumah dibongkar, sayang sekali kan. Nah, jadi tadinya saya kan pengen deket ke Musola Aja Wajala biar mengajar. Akhirnya saya nyari-nyari rumah ada di perkampungan sana ya kurang lebih, tapi tidak terlalu jauh di sini. Cuman posisinya berada di tengah-tengah. Maksud saya tengah-tengah itu dari lokasi rumah yang mau dibeli ke musola ini dekat. Terus nanti dari lokasi rumah ke tempat madrasah ibtidaiyah mau tempat mengajar ustazah dekat juga. Jadi posisinya berada di tengah-tengah. Itu nanti hak milik langsung di atas namakan siapa? Ibu Nina. Menurut viewer Rahmat Channel semuanya bagaimana? Dan saya pun kemarin dari donatur, terutama dari Tuan Kamal dari Singapura, sudah bincang juga. Beliau sangat setuju katanya. Yang mengasih donatur ini paling banyak ya, 81 juta lebih gitu. Ustazah, saya mohon Tuan Kamal beserta putranya di Singapura didoakan ya. Semoga sehat, panjang umurnya, banyak rezekinya. Terus almarhumah istri dari Tuan Kamal juga kita doakan semoga tenang di alam sana dan menjadi ahli surga. Barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Senang dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Coba diangkat uangnya mana biar Ustazah megang. Pak, saya teteh mimpi apa bukan? Sudah pernah megang uang sebanyak itu? Belum. Coba dipegang, itu uang kan? Gak ada yang tidak mungkin gening Pak ya. Iya, alhamdulillah senang ya. Kita harus selalu bersyukur, donatur yang baik yang sebelum-sebelumnya juga didoakan ya Ustazah ya. Ustazah, jadi sekarang gini ya, karena ini waktu sudah siang, terus kita mau lihat rumah yang di sana juga. Oke? Nah, itu uangnya dipegang, dihitung, kalau kurang nanti ngomong ke saya. Oke? Iya. Mohon maaf itu mic-nya saya ambil dulu, saya mau closing dulu. Saya pamit dulu ya, closing ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, penyampaian uang amanah sebesar 81 juta lebih dari Tuan Kamal Singapura, 5 juta dari Bapak Sumarno Jambi buat Neng Risma dan Ustazah sekeluarga untuk dimanfaatkan pembangunan rumah, tapi rumahnya kita belikan yang sudah jadi. Karena di sini nyari-nyari tanahnya susah, saya mau ada nyari-nyari yang menjual gitu. Terus kalau di sana tanahnya kan itu tanah bukan hak milik gitu ya. Nanti ketika sama pemilik tanahnya tidak boleh dilanjutkan, harus dibongkarkan, sayang gitu. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat donatur Tuan Kamal dari Singapura, Bapak Sumarno dari Jambi. Doa terbaik dari saya, semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dipanjangkan umurnya, banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.